Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan ini, yaitu di kelas PGMI semester 3 dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Kemudian salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Bapak Ujang Deden Nurul Hakim MPDI, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan kelas PGMI semester 3 yang saya banggakan dan saya cintai, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya Najah Naimatul Mahmuda akan sedikit membahas atau menjelaskan sharing tentang apa itu asbabul wurud. Nah, pengertian asbabul wurud. Dari segi bahasa, asbabul wurud ini adalah kata idofah atau idofat dari kata sabab dan al-wurud. Nah, asbab ini bentuk jamak dari kata sabab. Sabab artinya sebab atau kronologi, dan wurud artinya datang. Maka menurut bahasa adalah kronologi terjadinya sesuatu kejadian. Nah, menurut istilah, asbabul wurud ini adalah salah satu ilmu yang menjelaskan tentang sebab datangnya sebuah hadis dan menjelaskan keadaan sosial yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan, atau sesuatu yang terjadi pada saat hadis itu muncul. Selanjutnya, adapun pengertian asbabul wurud dilihat dari beberapa fungsi. Yang pertama ada takhsis al-am, yaitu mengkhususkan sesuatu yang umum. Yang kedua ada taqyid al-mutlaq, yaitu membatasi arti yang mutlak. Yang ketiga, tafsir al-mujmal, yaitu perincian terhadap global. Yang keempat, an-nasikh wa al-mansukh, yaitu menentukan ada atau tidaknya nasikh mansuh suatu hadis. Yang kelima, bayan ilat al-hukm, yaitu menunjukkan ilat suatu hukum. Dan yang terakhir, tawdih al-mushkil, yaitu menjelaskan kemusykilan. Selanjutnya, ada 3 kategori asbabul wurud menurut Imam Asyuyuti. Yang pertama ini ada berupa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Bentuk pertama ini muncul karena adanya ayat Al-Quran yang memiliki bentuk umum, tetapi sebenarnya ayat itu memiliki bentuk khusus. Yang kedua, berupa hadis itu sendiri. Pada waktu itu terdapat sebuah hadis, namun sebagian sahabat kesulitan nih memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan hadis tersebut. Yang ketiga, ada satu perkara yang terjadi kepada sahabat. Sebagai contoh, persoalan yang berkaitan dengan sahabat yang melafazkan nazar ketika penaklukan kota Mekah. Selanjutnya, ada pembagian asbabul wurud. Yang pertama, hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus. Yang kedua, hadis yang mempunyai sebab secara khusus. Dan yang ketiga, hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Selanjutnya, nah, di sini ada urgensi asbabul wurud. Urgensi itu atau tujuan ya. Yang pertama ada untuk membantu mengerti dan mengawasi hadis. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syariah atau hukum. Dan yang ketiga, untuk menentukan adanya takhsis terhadap suatu hadis. Selanjutnya, nah, adapun para ahli hadis yang mencurahkan perhatiannya kepada asbabul wurud. Nah, yang pertama
ada Imam Abu Hamid Abdul Jalil Al-Jubari. Beliau menyusun kitab yang berjudul Asbabul Wurud Al-Hadis. Sayangnya kitab tersebut tidak sempat sampai kepada kita. Yang kedua ada Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yaitu beliau menyusun kitab yang berjudul Al-Lum'a fi Asbabul Wurud Hadis, yaitu prosesnya lahiriah sebuah hadis. Kitab ini dialih bahasakan oleh Yahya Ismail Ahmad. Yang ketiga ada Imam Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Raja Al-Ukbari. Beliau juga mengeluarkan kitab, sayangnya juga kitab ini tidak sempat sampai kepada kita. Beliau adalah guru dari Abu Ya'la Muhammad bin Husain Al-Farra Al-Hambali, yaitu seorang tokoh ulama fikih bermazhab Hambali. Nah, di sini ada contoh kejadian atau peristiwa terjadinya asbabul wurud pada hadis. Di sini saya akan menampilkan ya. Asal mula turunnya hadis tentang sucinya air laut. Kita tahu bahwa air laut terasa asin. Nah, apakah air laut itu boleh untuk berwudu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita saksikan kisah berikut ini. Pada suatu hari, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sedang berada di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang nelayan yang baru selesai berlayar datang mendekat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah menaiki kapal dengan membawa bekal sedikit air. Apabila kami berwudu dengan air tersebut, maka kami kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Laut itu menyucikan airnya, lagi halal bangkainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 83, Tirmizi nomor 69, An-Nasa'i 150, Ibnu Majah nomor 386 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang air laut. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, yang artinya air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya pun halal. Nah, dari kisah singkat di atas, kita menjadi tahu bahwa air laut boleh digunakan untuk bersuci, berwudu, dan juga boleh digunakan untuk mandi. Air laut itu suci dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Sementara, maksud dari halalnya bangkai hewan laut adalah hewan-hewan yang hidup di laut itu halal dan boleh dikonsumsi bangkainya tanpa harus disembelih. Contohnya, ikan, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Tetapi hal itu bukan bangkai hewan dari darat yang mengapung atau dilempar ke laut. Bangkai hewan darat tersebut haram untuk dimakan meski berada di laut. Demikianlah kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang sucinya air laut. Hikmah yang bisa diambil di antaranya: pertama, kita boleh berwudu atau bersuci menggunakan air laut. Kedua, mengkonsumsi bangkai hewan yang hidup di laut adalah halal. Ketiga, hendaknya berani bertanya tentang hal yang belum kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman, itulah gambaran sebuah kisah gambaran dari asbabul wurud itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran jazakallahu fi khair. Saya Najani Matul Mahmuda, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah teman-teman.